Jadi ya inilah pertama kali saya berkenalan dengan dunia podcast. Saya tidak tahu menarik atau tidak, terserah. Ini semua ini gara-gara dia. Sehingga hari ini harus ngerekam podcast. Karena sebetulnya kan saya tidak tahu podcast itu apa. Nah, tiba-tiba Asrul datang, ini tumben datang, ada apa ini? Minta saya bikin podcast. Loh, saya nggak tahu podcast itu apa. Saya tahu sebetulnya tujuannya apa, supaya saya punya kesibukan. Kenapa supaya punya kesibukan? Supaya saya nggak bikin koran, hanya itu aja sebetulnya. Kalau saya sibuk kan saya nggak sempat mikir koran, karena dia ini anti koran. Sudah nggak mau medianya udah berubah katanya. Nih kalau saya nggak diberi kesibukan saya bisa bikin koran ini. Karena itu dibikinkan podcast. Kemudian kapan itu ada ide dari dia, saya harus bikin video temanya menjawab pertanyaan dari pembaca Diswe. Memang pertanyaan itu banyak sekali. Saya tidak mungkin misalnya menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, saya nggak mungkin. Jadi biarpun pertanyaannya pedes, pertanyaan memojokkan, saya biasanya ya sudah biarlah, memang zaman begitu. Nah, tetapi Asrul bilang, saya panggil dia Uli. Uli bilang, bikinlah video Dahlan Iskan menjawab atau apalah pokoknya menjawab. Nah, sudah berlangsung kira-kira setengah bulan ini, saya selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pembaca Diswe. Nah, sekarang dibikin kesibukan lagi podcast. Tetapi yang saya mau adalah alasannya. Alasan dia bagus sekali. Kenapa podcast? Tapi baiknya dia sendiri aja lah yang cerita. Kalau saya yang cerita nanti tidak original. Jadi kenapa podcast? Jawaban sekarang bisa beda sama kemarin. Yang jelas kan, Yang jelas supaya saya nggak bikin koran. enggak, ya, dulu kan mungkin sudah, kalau pembaca Diswe mungkin sudah tahu kalau sama-sama lama di media, dan waktu satu keluarga berhenti dari koran kan waktu itu Abah juga yang bilang, kamu tetap nulis gitu. Waktu itu Pak Dahlan minta, Abah, saya kalau formal ngomong Pak Dahlan, Abah lah ya. Abah bilang, kamu tetap nulis, kalau perlu kamu nulis di Diswe yang hari Rabu supaya aku ada liburnya. Dia bilang. Saya bilang, enggak lah, saya bikin blog sendiri aja. Gitu. Nah, karena saya sadar juga penting itu untuk jaga, mungkin maksudnya Abah supaya jaga, ya satu, menulis itu kan skill itu harus dijaga dan lain-lain. Juga jaga berpikir supaya terus berpikir ya. Kemudian, ya memang Diswe itu luar biasa. Dalam artian setelah dikelola secara rapi dalam 2 tahun terakhir, blog Diswe itu ratingnya kita berani bilang setara dengan situs-situs berita yang karyawannya banyak, yang katanya paling canggih, yang katanya pakai konsultan terbanyak. Ini cuma satu orang nulis sendirian pakai HP, nggak perlu ilmu ngetik 10 jari, banyak salah ejanya, banyak salah ejanya, tapi kok bisa rating pembacanya per hari itu seperti Medianuan. Berarti kan memang sosoknya kan, memang zaman sekarang media itu, aku berkali-kali bilang media itu sekarang agak aneh gitu, karena orang sulit cari media yang bisa dipercaya. Belasan tahun di media, puluhan tahun di media, media itu seperti kalau Pak Dahlan kan pasti ada pengabdiannya, ada kecintaannya, sampai ini pun disuruh mengabdi juga sebenarnya. Dan itu berarti orang percaya. Nah, sedangkan di zaman sekarang ini sosial media susah dipercaya. Banyak hoax-nya. Berita di internet milih-milihnya harus luar biasa. Tetap harus filternya kita sendiri. Kemudian berita media yang harusnya besar, yang harusnya menjadi kaki media yang sebenarnya sudah tidak seperti dulu dan kadang-kadang terlalu murah untuk dibeli kepentingan. Itu yang agak ngeri. Jadi arahnya ke orang yang dipercaya. Dan itu kalau melihat tren itu kan media-media, oke, sekarang ada YouTube, ada podcast, ada personal blog. Orang yang dipercaya tetap yang diikuti. Orangnya pindah, ikut orangnya bukan ikut medianya. Itu banyak contohnya kan kayak gitu. Kalau saya lihat Diswe tapi
Tidak semuanya yang membaca Diswe orang yang percaya pada saya atau percaya pada Diswe, banyak juga orang yang pengen membuli saya. Nggak apa-apa, Nggak apa-apa. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Terus kemudian sebenarnya teman-teman DBL kan ini anak modern semua lah, anak milenial dan lain-lain. Ini banyak salah persepsi. Aku bukan milenial. Aku ini milenial coret semuanya. Lahir Sudah telat ya. hanya beberapa tahun dari apa itu milenial. Mereka minta Mas Uli bikin podcast. Saya pikir ya saya beberapa kali mendengarkan podcast, ngikuti podcast. Kenapa? Pasti banyak yang bisa diceritakan. Orang kayak Mas Uli. Nah kalau saya aja dianggap banyak yang bisa diceritakan, apalagi Abah. Mudah-mudahan. Nah maksudnya Berarti ini akan serial ya ini. Berarti Ya. akan ada berikutnya lagi. Sementara seminggu sekali ya. Sementara seminggu sekali. Jadwalnya juga kita masih tetapkan sementara Jumat. Setiap Jumat tayang, muncul atau apa sekarang istilahnya. Dan tidak harus setiap hari karena Diswe blog tiap hari itu tetap harus ada karena itu sudah ditunggu orang. Tim kita pernah salah memprogram kliknya, munculnya telat aja yang ngomel banyak gitu. Jadi ditunggui betul tiap jam 4 pagi itu baca Diswe. Berarti kan ini sesuatu yang menurutku fenomenal gitu. Maksudnya ini gila ya, maksudnya kayak rasanya nggak ada personal blog yang seperti media seperti ini gitu. Memang untuk mempertahankan Diswe seperti itu memang sebetulnya menyesal juga karena tiap hari harus mikir bagaimana mencari konten yang konten itu nilainya paling tidak 7. Kalau konten itu nilainya di bawah 7 saya nggak mau menulis. Dan kebetulan banyak sekali konten sebetulnya yang nilainya 7, bahkan kadang-kadang 8, bahkan kadang-kadang 9, bahkan kadang-kadang ada konten yang nilainya 9, 3 hal sekaligus, tentu hanya bisa nulis 1, sehingga sebetulnya tidak akan kekurangan, sehingga meskipun sekarang sudah hampir 3 tahun, saya tidak merasa satu hari pun pernah mengalami kesulitan untuk menulis Diswe. Nah sekarang podcast saya tidak tahu. Ini ya saya ikuti saja. Ini nanti bisa atau tidak. Saya nggak, terus terang saya tidak tahu. Jadi kalau hari Jumat nanti muncul podcast baik ya alhamdulillah. Kalau minggu depan kemudian hari Jumat kemudian ternyata tidak baik ya alhamdulillah. Saya tidak tahu. Apakah saya tetap bisa bercerita seperti saya bisa menulis. Tapi ya istilah 7 tadi, ini juga mungkin background yang kadang-kadang kita nggak bisa nuliskan. Waktu aku dulu masuk di koran itu, waktu ikut Abah, kan dulu niatnya sebenarnya pulang S1, cari pengalaman kerja, terus balik S2, maunya kayak gitu. Terus Abah bilang, emang kamu jadi dosen kan kayak gitu. Terus waktu itu selalu bilang, kamu kalau memang mau lanjut, angka 7 itu seperti jadi angka utama gitu. Jadi aku bilang, kalau nilaimu 7 jangan di sini. Kalaupun nilaimu 8 juga jangan di sini karena kamu anakku katanya. Ya. Jadi ya memang dulu ya begitu tamat di Amerika saya mengalami kesulitan yang sangat besar karena dia ini pulang mau kerja di mana. Padahal kan dia di Amerika ditawari kerja di satu perusahaan besar di sana, tetapi tetap mau pulang karena mau jadi wartawan. Loh, kenapa mau jadi wartawan? sebenarnya nggak pengen jadi wartawan, mau ngerasakan aja sebenarnya waktu itu. Ya. Karena orang tuanya di Amerika adalah publisher, pemilik koran di satu daerah kecil begitu. Nah, saya bilang nggak mungkin jadi wartawan di Jawa Pos karena saya bosnya Jawa Pos. Masa mau jadi wartawan di Jawa Pos? Tapi dia kemudian ya sudah, saya mungkin kerja di Kompas nanti. Woi, kerja di Kompas? Oh nanti malu-maluin saya. Ya sudah, kerja di Jawa Pos. Tetapi harus dari paling bawah. Tidak boleh langsung jadi direktur. Tidak boleh. Harus paling bawah. 12 tahun baru jadi direktur. Ya memang, ya harus begitu. Konsekuensi jadi anaknya bos harus bersaing dengan fair. Bahkan waktu itu seandainya ada yang harus naik, calonnya 2 orang, satu Anda, satu karyawan lain, nilainya sama-sama 7, saya akan pilih yang lain itu. Kamu baru bisa naik, Anda baru bisa naik, kalau Anda 8 atau 7,5, karyawan lain 7. Tapi kalau sama-sama 7, yang lain yang diangkat. Nah, sehingga perlu 12 tahun baru bisa jadi direktur, meskipun sebetulnya bisa maksa saya untuk tanda tangan SK, tapi saya tidak lakukan itu. Ya, jadi ya maksudnya kan cerita-cerita seperti ini kan kadang-kadang kalau dituliskan kan juga nggak jadi personal blog.
Dan tadi kembali ke Pak Dahlan masih terus nulis meskipun sudah nggak di koran, tapi jadi menteri nulis, jadi jurut PLN nulis, ya energinya nulis itu terus muncul, terus ternyata ya tadi personal blog pun bisa ngalahin website Itu saya beneran. nggak bayangkan, itu Iya. saya nggak bayangkan. Saya kira nggak ada yang bisa bayangin kayak gitu. Dalam Ya, artian, karena waktu saya menulis itu saya tidak pernah membayangkan nanti ini pembacanya banyak, ini nggak dibaca. Saya nggak terlalu peduli. Saya pokoknya menulis, terserah ada yang baca, terserah nggak ada yang baca, saya nggak peduli. Karena itu misalnya ada yang ini kok menulis tentang yoga, ini membosankan. Nggak peduli. Karena mau menulis tentang yoga ya saya tulis tentang yoga. Ini ada yang menulis tentang Tiongkok sering sekali, nggak peduli. Kalau saya anggap itu nilai newsnya tinggi, ya akan saya tulis. itu enaknya personal media ya. Oh. Nah, karena kan sekarang ya itu sekarang semua orang adalah medianya sendiri. Maksudnya istri saya juga bermedia sendiri tiap hari dengan Instastory dan lain-lain. Sedangkan ironisnya kayak kita ini malah mau bermedia sendiri nggak bisa kayak orang banyak kan. Kita tetap karena ada ekspektasi orang terhadap kualitas konten dan lain-lain itu Itu betul. yang sudah terjaga begitu lama. Nah ini yang ini bukan hanya fenomena di sini, tapi kan di negara-negara maju di Amerika kalau acuan saya kan sekarang arahnya adalah personal media gitu. Dalam artian bukan hanya sosmed, mixnya macam-macam, platformnya macam-macam, dan orang benar-benar lebih percaya kepada seseorang daripada sebuah institusi. Dan tahun ini baru-baru ini yang ini juga bikin aku ingin Abah segera bikin podcast adalah karena ada podcaster di Amerika yang mendapatkan kontrak begitu besar. Bukan berarti ini cari uang ya, Pak, tapi itu memberi contoh aja bahwa apa itu media yang jadi acuan, apa itu media mainstream itu kan bergeser terus. Nah, di Amerika sendiri sekarang podcast ini, personal media ini sudah dianggap sebagai the new mainstream gitu. Berarti nanti ya, ini pelajaran yang sangat baik untuk anak-anak muda bahwa memupuk kepribadian, memupuk karakter, menjadikan seseorang pribadi itu berkarakter berarti penting sekali ya, karena pada saatnya ketika seseorang itu menjaga nama baik, ketika seseorang itu harus terus berprestasi, ketika seseorang itu harus terus kerja keras, ketika seseorang itu harus berkarakter, memang ketika lagi menjalani proses itu capek sekali. Capek, tetapi karena tidak dirasakan juga, maka tidak capek juga, senang-senang saja. Tetapi pada akhirnya ternyata itu akan berbuah seperti yang sekarang ini. Ya itu ya, jadi maksudnya kalau kita lihat dunia media sekarang, apalagi di Indonesia kan, misalnya suara akal sehat, suara logika, suara yang menengahi, segala macam itu kan susah sekali. Aku lihat media, baca media aja pusing sekarang. Kalau aku ingat dulu Abah, waktu saya pegang koran waktu jadi Pimret, sering diomelin. Karena kenapa ini masih bisa nggak pas? Kenapa ini masih bisa salah? Jadi Pimret itu gampang katanya. Kata Abah waktu itu. Tiap hari sebelum terbit, sebelum dikirim ke cetak, tinggal dilihat judulnya setiap halaman, tinggal dilihat leadnya aja cukup katanya. Tapi saya bisa bales. Zaman Abah jadi Pimret halamannya cuma 12. Ya. Zaman saya jadi Pimret halamannya sampai 48, kadang 52. Jadi pekerjaan lebih banyak. Jadi secara struktural bekerjanya harus lebih struktural dan lain. Jadi memang itu bahwa di dalam sesuatu yang sekarang dianggap kuno pun itu ada evolusinya juga kayak gitu. Jadi ya tadi kembali ke pressure, ke bagaimana harus menciptakan konten yang pas segala macam ya Abah ini cerewet gitu. Termasuk tapi tadi Abah sorry nih lontang-lanting ngomongnya, tapi podcast kan bebas, mau ngomongin apa aja bebas, itu enaknya podcast, bukan sesuatu yang kayak wawancara TV. Ya kan kayak wawancara TV, jadi bebas. Saya juga punya blog Happy Wednesday karena nggak mau nulis di Thisway, meskipun kadang-kadang numpang di Thisway juga promotnya. Memang bebas, mau nulis sesuka saya gitu. Maksudnya mau yang ngeklik cuman sedikit, mau yang nge-share cuman sedikit, ya biarin. Yang penting apa yang ingin ditulis kan keluar. Lihat tangannya, lengannya, 2 warna, coklat sama putih. Itu karena naik sepeda terlalu banyak di panas-panas. Nah, sekarang kan enak, lebih bebas.
Saya nggak boleh itu karena saya tidak boleh terkena matahari terlalu banyak karena obat-obat yang saya minum itu akan berpengaruh kepada badan saya dalam pengertian bisa saja saya kena kanker kulit dan seterusnya. Karena itu Nah, saya lebih sering pakai lengan panjang, bukan bukan untuk menutupi lengan saya yang sudah mulai keriput, tetapi juga untuk menangkal cahaya matahari karena dampaknya kepada kesehatan akibat obat-obat yang saya minum. ya itu juga kenapa harus bikin podcast kan supaya nggak banyak kelayapan juga. Nah, kadang-kadang di keluarga ini juga bingung. Kadang-kadang kita tahu harus ada yang ngawal Abah kadang-kadang kayak gitu. Cuman kadang-kadang Abah di mana? Nggak tahu di mana. Nah ini kan harus ya bukan ini berarti keluarga menganggap Abah sudah tua kayak gitu aja. Jadi apa namanya harus ada yang lebih jaga. Saya mengaku kok, saya mengaku tahun depan udah 70. Jadi ini aku nggak pernah cerita ke Abah, tapi kan banyak yang minta Asrul harusnya juga nulis tiap hari gitu, kayak abahnya gitu. Jawaban saya gampang, Abah nganggur, saya enggak. Ya, betul. jadi karena nganggur bisa nulis tiap hari, meskipun tetap sibuk juga. Dan sekarang dengan ada podcast ini nanti mungkin nanti ke depan-depannya ada tema-tema yang podcast ini kan orang nanti bisa apa ya tidak harus menonton kan, bisa mendengarkan juga gitu. Maksudnya Oh, bisa didengarkan ketika di jalan di sambil jalan nyetir, ya. sambil nyetir atau ketika sambil ngopi atau sambil apa itu bisa didengarkan. Jadi ya inilah pertama kali saya berkenalan dengan dunia podcast. Saya tidak tahu menarik atau tidak, terserah. Ini pertama kali buat aku juga. Dan bukan berarti aku akan di sini terus ya, karena ini podcastnya Energi This Way. Jadi nantinya Abah pasti di situ terus atau di sini atau di situ atau di tempat lain ketika mejanya bisa dipindah. Kan enaknya podcast mejanya bisa dipindah-pindah. Kemudian saya nggak selalu di sini, ini cuman nganterin Abah aja kayak gitu. Oke. Dan Nganterin saya dan meninggalkan bom waktu. Karena setelah ini akan ditinggal, kemudian saya harus menanggung ini penderitaan. Saya harus menanggung penderitaan ini sendirian nanti. nggak apa, karena nih duduk di sini banyak orang yang Ya ini bagian belakang rumah saya, jadi saya tidak perlu kemana-mana. ya ini tadi menyibukkan, memenjara dan lain-lain. Jadi akan banyak harapannya podcast ini nanti bisa banyak yang Abah bisa sharing, karena Abah ini minimal kan ada orang yang minimalis generalis yang tahu banyak tapi sedikit. Abah ini mungkin bisa optimalis generalis gitu kan. Karena tahunya banyak tapi bisa optimal semua. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan saya bisa terus di podcast ini. Saya tidak janji bahwa ini yang pertama dan masih berlanjut, tetapi saya akan berusaha dan biasanya saya pengen menjaga komitmen itu. Ya. Dan kadang-kadang mungkin pakai bahasa Surabayaan atau bahasa Tionghoa atau bahasa Mandarin. Mungkin nanti akan lebih sangat bebas. Ini panggung buat Abah lebih bisa menyampaikan pengabdian ya, dan orang-orang bisa lebih karena kadang-kadang tulisan itu, ini kembali ke tulisan ya Pak ya. Maksudnya tulisan itu kan Abah suka bermain kata-kata, saya suka bermain kata-kata. Saya tidak pernah diajari Abah cara nulis. Abah cuman bilang nulis itu gampang, yang penting lead sama penutupnya. Gitu. Itu yang pernah diajarkan. Tapi orang itu kadang-kadang orang di Indonesia ya, apakah mungkin karena terbiasa membaca postingan pendek, terbiasa baca hal-hal yang remeh-temeh, sehingga ketika ada permainan kata-kata dia menangkapnya tidak bisa holistik. Dia mengambil satu cuplikan lalu menyikapinya secara absolut, dan kadang-kadang kalau membaca komen-komennya itu kan, waduh orang ini salah tangkap. Ya nggak apa-apa, itulah kenyataan Ya, kita. jadi bahasa tulisan kadang-kadang kan memang tidak bisa tersampaikan. Jadi kalau lewat podcast kan ada cara lain yang mungkin bisa menyampaikan seperti itu. Jadi ya kira-kira seperti itu. Ada banyak teman-teman sih sudah punya banyak tema ini, yang Mas ngomongin ini, nanti ajak Pak Dahlan ngomongin ini, nanti temanya ini kayak gitu. Tapi kita lihat nanti. Enaknya podcast itu kan tidak harus sesuai tema, tidak ada pesan sponsor, dan
suka-suka hati, suka-suka mood. Saya di podcast ini akhirnya saya terima sebagai satu pembiasaan bahwa kadang-kadang orang itu perlu dipaksa orang lain. Dan kadang-kadang pemaksaan-pemaksaan seperti itu baik. Kadang-kadang juga pemaksaan-pemaksaan seperti itu ternyata akhirnya menyenangkan juga. Jadi saya belum tahu. Pokoknya saya yang biasa memaksa orang juga harus menyediakan diri untuk biasa dipaksa orang. Dan ketika dipaksa orang dan saya mau terima, saya akan menjalaninya dengan sepenuh hati. Itu aja kira-kira yang akan terjadi. Oke ya, Oke. itu dulu yang pertama. Mas Azrul, mungkin minggu depan temanya soal Persebaya, kan mau ulang tahun Persebaya. Nanti kita sesuaikan, banyak teman-teman juga karena kita kan kaitan Oh Persebayanya iya, kuat. Saya nggak nyangka bahwa ketika saya jadi ketua umum Persibaya, nggak nyangka bahwa suatu saat anak saya menjadi presiden Persibaya, sama sekali nggak nyangka. Ya itulah bagian dari takdir. Ketika saya juga pengen menyekolahkan anak saya, bukan saya yang pengen, dia yang minta. Tetapi ketika sekolah ke Amerika, maksud saya juga jangan sampai dia menjadi wartawan. Ternyata di sana ketemu orang tua yang juga pemilik surat kabar. Ya sudahlah, diterima seperti itu. Ya. Jadi ya, Oke, ya. akan banyak lah tema yang bisa dibicarakan. Oke. Ya. Nanti juga kalau misalnya Abah punya teman-teman yang lucu-lucu dan lain-lain ya, kita undang saja gitu. Maksudnya Mudah-mudahan mereka mau. mudah-mudahan mereka mau dan moga-moga nanti ya kalau buat yang lain-lain sebenarnya sangat tabu bilang semoga podcast ini bermanfaat untuk banyak orang. Tapi ya, jujur ini terima kasih Abah mau dipaksa bikin podcast dan buat informasi aja. Mungkin saya nggak pernah duduk sama Abah selama setengah jam ngobrol seperti ini karena sejak kecil nggak pernah ketemu. Waktu besar saya di tempat lain baru ketemu ya kalau ketemu. Kalaupun waktu di media yang sama pun ngomongnya lewat orang lain kadang-kadang kayak gitu. Jadi ya terima kasih. Jarang ketemu. Terima kasih sudah bisa dipaksa. Jadi ya tadi Abah yang buka, sekarang saya nutup. Jadi ini podcast pertama Energi This Way. Terima kasih Abah udah mau dipaksa. Mohon maaf kalau hari ini lontang-lantung. Pakai mohon maaf juga. Di Indonesia harus ada kadang-kadang mohon maaf. Kadang-kadang salah, nggak bisa diterima begitu bilang maaf, padahal tetap salah kayak gitu. Jadi ya sampai ketemu dengan Abah di podcast berikutnya.